Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Senang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung bangkong mak sopu sobo, papu, ya bapak tua, inang tua, Bapak udah, inang udah, namboru, amang boru, tulang nan tulang, lai itu, abang akang, adik-adik semua, puji nama Tuhan di pagi hari ini. Kita sudah datang memuji Tuhan, sudah datang membaca firman Allah. Pagi ini, oleh karena sesuatu agak terlambat, tapi saya akan bacakan Alkitab di dalam Roma 8. Ayat 12 sampai dengan 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah ahli waris, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu juga kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat tema firman Allah, hidup bersama Yesus. Jadi hidup bersama Yesus berarti kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita bukan lagi budak, kita bukan lagi menuruti keinginan-keinginan daging, karena roh sudah diberikan kepada kita. Dan Alkitab mengatakan orang hidup bersama Yesus berarti kita menerima janji-janji Allah sebagai ahli waris. Apapun yang dijanjikan Allah dari surga sana, misalnya pemeliharaan, perlindungan selama di muka bumi ini, dan segala belas kasihannya, kebaikannya, dan berkat-berkatnya, maka itu akan diberikannya. Terutama janji untuk bersama-sama Dia di surga yang mulia sana. Jadi kalau kita bersama-sama dengan Yesus, kita berhak menerima segala hal yang baik dari Bapa di surga, segala yang indah dari surga sana, karena kita adalah ahli waris. Yang namanya ahli waris itu berarti kita sudah diteguhkan untuk menerimanya apabila kita betul-betul hidup bersama dengan Yesus. Karena orang yang hidup bersama dengan Yesus, dia dikatakan bahwa mereka telah mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan-perbuatan daging itu kan kita tahu, perselisihan, perselingkuhan, kejahatan, iri, benci, dengki, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia menjadi anak-anak Allah, atau kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, seberapa orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah, kuasa Allah itu mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dapat mentes apakah kuasa Allah itu ada dalam hidup kita atau tidak, atau hanya sekedar kita katakan kita memiliki kuasa, tetapi sebenarnya tidak, karena kita menuruti keinginan daging, bukan menurut keinginan roh, bukan menurut kehendak Yesus Kristus. Dan itu gampang saja ketika kita misalnya ada orang kerasukan setan, apakah kita bisa mengusirnya dalam nama Yesus?
Dan ketika kita bisa mengusirnya dalam nama Yesus, berarti Roh Kudus itu telah memberikan, atau Bapa itu sudah memberikan kuasanya bagi kita. Karena dengan jelas dikatakan seberapa orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa. Masih ingat saya katakan bagaimana kuasa itu mengusir setan-setan, memegang, meminum racun maut, tidak mati, menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Jadi ketika kita bersama dengan Yesus, kuasa yang dia miliki diberikannya kepada gerejanya, diberikannya kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian yang ketiga dikatakan, karena ini ada 2 seri nanti, pagi ini dan sore atau malam nanti. Yang ketiga ialah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan tadi, kalau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mengalahkan perbuatan daging, yang mengalahkan mental-mental budak. Ya, banyak orang memiliki mental budak, memiliki mental hamba, yang hanya hal-hal yang kelihatannya saja yang mereka bisa lakukan, dan itu sangat sulit. Makanya orang Israel ketika mereka diupayakan untuk lepas dari mental budak itu sangat sulit. Dan Alkitab katakan yang 20 tahun ke atas dimusnahkan oleh Tuhan di padang gurun, karena memang sulit mengubah paradigm atau paradigma seorang hamba yang tidak bisa melihat kuasa Allah, yang tidak bisa melihat keperkasaan Allah, yang hanya percaya kepada hal-hal lahiriah. Mereka tidak bisa melihat kuasa yang begitu luar biasa. Itu sebabnya kalau Roh membebaskan kita, kita akan bisa mengalahkan segala perbuatan-perbuatan itu. Karena Roh akan memimpin kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang dilakukannya untuk pembebasan kita semuanya. Jadi yakin dan percayalah, ketika Roh itu memimpin kita, maka kita akan dipimpin kepada kebebasan, kebebasan yang bertanggung jawab, yang mempermuliakan Yesus Kristus atau Allah Bapa di surga. Yang terakhir, ya ini mungkin kita tidak suka ini. Kita menderita bersama Yesus. Jadi, ya barang siapa percaya kepada Yesus, ia juga akan mengalami aniaya, derita, tetapi bukan derita yang kita cari-cari. Supaya apa? Supaya kita dipermuliakan. Kekristenan itu bukan hanya menerima yang enak. Ya, kadang-kala orang hanya menerima yang enak, tapi yang tidak enak dibuang, ya. Tapi sebagai orang percaya, kadangkala Tuhan izinkan kita harus mengalami penderitaan untuk melatih iman kita. Apakah kita betul-betul bersama dengan Yesus walaupun dalam penderitaan kita, atau kita pergi, atau kita menyangkali Dia, atau kita tidak mau menuruti keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menderita karena nama Dia, itu sebenarnya roh kemuliaan Allah sedang turun atas kita ketika kita menderita olokan, hinaan, cacian, makian, atau bahkan yang lebih parah, penganiayaan sampai kepada pembunuhan kehidupan kita. Dan penderitaan, kata Yesus, itu membuat kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan yang enak saja kita mau terima, tapi juga ketika kita Tuhan izinkan, saya katakan Tuhan izinkan kita harus menderita, tetaplah katakan kepada Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melewatinya. Tetaplah Tuhan, engkau katakan, Tuhan bersama dengan Yesus, aku dapat lalui semua ini. Penderitaan ini, kesukaran ini, kesulitan ini, dan persoalan ini, masalah ini, dan lain sebagainya. Ingat, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bersama dengan Yesus dalam segala untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi ingatlah bahwa ketika engkau di bagian pertama ini, kita sebagai orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, hidup bersama Yesus berarti kita menerima janji-janji Allah, kita sebagai ahli warisnya, kita menjadi anak-anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita juga harus rela menderita karena Dia.
Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan kami percaya kepadamu bahwa ketika kami bersama dengan Yesus, segala pekerjaan si jahat dihancurkan, pekerjaan si iblis dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang berkata ketika kami percaya kepadamu bersama dengan Engkau, maka Engkau memberikan kuasa itu bagi gereja, bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kami berdoa bagi Presiden kami dan Wakil Presiden, para menteri dan pejabatnya, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan dalam masa PPKM nasional ini kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Semua orang, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bisa berdisiplin, memenuhi segala aturan-aturan yang sudah diperbuat untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa supaya masyarakat Indonesia diberikan kesabaran dan tabah, dan semakin Tuhan Bapa di surga semakin menyerahkan diri dimanapun mereka hidup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada, Ars Nasional Tuhan berkati, gereja GP juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya engkau bisa hidup bersama dengan Yesus, mendapat janji-janji Allah, menjadi waris janji Allah itu, dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan engkau dapat menerima segala apa yang dijanjikan oleh Yesus sebagai anak Allah. Terima kasih, dan rela juga menderita bagi Dia. Dengan mungkin engkau percaya kepada Yesus, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin. Tapi saya mau katakan, ketika engkau rela menderita bagi nama Yesus, engkau tahu arti sebuah keputusan yang sangat berharga yang sudah kau ambil. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan saya. Sucikan, ampuni saya, dan sucikan segala dosa dan kejahatanku. Saat ini saya mengaku membuka hati agar Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat. Terima kasih, dan saya percaya saat ini juga saya sudah menerima hidup yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bagi Anda yang sakit, apapun sakit Anda, Tuhan tetap masih sama kuasanya, perlindungannya, kekuatannya, dan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Yesus sungguh care terhadap keadaanmu, peduli terhadap situasimu. Dan kalau engkau sedang sakit, taruh di tempat yang sakit. Bagi engkau yang COVID, mari taruh tanganmu di atas kepala dan kita akan berdoa. Yakin dan percayalah, maka Tuhan akan mengangkat segala sakit penyakitmu dari tubuhmu, dari hidupmu. Kelemahan-kelemahan tubuhmu diangkat oleh Tuhan. Hanya Yesus yang dapat melakukan. Yesus tidak mengenal jarak, ruang, dan waktu. Saat ini kita berdoa, kau mendengar di YouTube ini, saya mau katakan Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepadamu Tuhan, agar engkau nyatakan belas kasihan-Mu, engkau nyatakan kebaikan-Mu, engkau nyatakan pertolongan-Mu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepadamu Bapa dengan segala kerendahan hati di hadapan Allah, bermohon dengan sangat kepadamu. Ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku itu, menjamah setiap orang yang sakit, baik yang sakit COVID, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan mereka Bapa, satu demi satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat sakit penyakit mereka dan telah memulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Siapapun yang mendengar ini Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesembuhan-Mu bagi orang-orang yang COVID Tuhan Bapa di surga. Terima kasih. Dan kami berdoa kepadamu, jangan lagi ada korban-korban yang bertambah oleh karena COVID Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hentikan roh maut itu, roh kematian itu Bapa di surga di dalam nama Yesus. Bagi mereka-mereka yang menderita COVID dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan mereka semua disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, nama-Mu dipuji muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Telah banyak korban karena COVID ini Bapa di surga, memisahkan antara orang tua dan anak, suami dan istri dan lain sebagainya. Anggota-anggota keluarga yang menjadi tulang punggung, ada banyak orang yang sudah meninggal dunia karena sakit COVID ini Tuhan. Kami mohon kemurahan Bapa, kami mohon kemurahan Yesus Kristus. Datanglah kepada mereka-mereka yang saat ini sedang menderita Tuhan. Kuatkan dan teguhkan tubuh mereka, iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang ada di pasukan depan dalam menangani penyakit ini Tuhan. Baik itu para dokter Tuhan, para perawat, para relawan, mereka-mereka aparat, baik itu kepolisian, baik itu TNI, Bapa di surga Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih dan kuasa-Mu Tuhan hadir dalam hidup mereka, darah membungkus mereka, siapapun mereka yang ada di garis depan ini Tuhan. Teguhkan mereka, lalukan dari segala penularan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Jangan ada lagi mereka-mereka yang terlibat dalam gerakan kemanusiaan ini Tuhan yang menjadi korban. Tolong Bapa di surga, hentikan roh maut di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala belas kasihan-Mu kepada mereka, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan, pertolongan Allah juga ada pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, maupun engkau yang menderita sakit apapun, percayalah kepada Tuhan bahwa saat ini kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit apapun sakitmu, di dalam nama Yesus Kristus hamba bermohon kepada Bapa, ulurkan tangan-Mu juga bagi mereka yang menaruh tangan-tangan mereka di tempat-tempat yang sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, di kamar-kamar, atau di rumah mereka, dimanapun mereka ada Tuhan, di tempat-tempat isolasi. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Jamah segala sakit penyakit mereka, angkat sakit penyakit mereka, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, dan oleh kuasa-Mu Tuhan mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus saya mengatakan kepada Anda, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau, sembuh, 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 sembuhlah engkau di dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka, turun atas hidup mereka, turun. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sudah menolong mereka. Engkau sudah memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar belas kasihan-Mu, biar kebaikan-Mu mereka rasakan, mereka nikmati saat ini juga Tuhan. Berbelas kasihan Engkau Bapa, berbelas kasihan Engkau Yesus. Berbelas kasihanlah Engkau.
Berbelas kasihanlah Engkau Tuhan. Berbelas kasihan Bapa. Biarkan mereka bersuka cita. Baptiskan mereka dengan Roh Kudus-Mu juga Tuhan, sehingga mereka, iman mereka menjadi teguh di dalam Engkau untuk menerima segala janji-janji Allah dalam hidup mereka Bapa di surga, sehingga mereka hidup bersama dengan Engkau, hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Engkau. Bukan hidup menolak Engkau Tuhan, bukan hidup tanpa Engkau, tapi hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi Anda yang mau menerima Yesus atau mau mengalami transformasi dalam Tuhan. Kau telah banyak kali berjanji, tapi engkau tidak pernah bisa memenuhi janjimu oleh karena keterikatanmu terhadap dosa. Ingatlah, Yesus sangat peduli terhadap engkau. Yesus datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa, supaya engkau hidup dalam kebenaran dan terus kemudian menyenangkan hati Dia. Kalau itu engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, sama seperti Engkau mengubah Saulus menjadi Paulus, orang yang sangat jahat, yang menganiaya bahkan membunuh Tuhan, dapat Engkau ubahkan hidupnya, bahkan Engkau pakai menjadi alat untuk mempermuliakan Engkau. Mereka-mereka yang saat ini menaruh tangan mereka di dada untuk transformasi ilahi dalam hidup mereka, biarkan Engkau mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepadamu, biarkan Engkau datang ke hati mereka, ke hidup mereka. Sebelumnya Tuhan, mari Engkau menghancurkan segala kuasa dosa itu. Bebaskan mereka dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Terima kasih, mereka tidak akan mampu berjalan sendiri dengan kekuatannya untuk bisa menyenangkan-Mu. Itulah sebabnya bersama dengan Yesus, Roh Kudus akan memimpin mereka. Roh Kudus akan mengubahkan hidup mereka. Itu sebabnya kami mohon kepadamu Tuhan, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu berdiri untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kebiasaan-kebiasaan dosa yang mereka lakukan atau perbuatan-perbuatan dosa yang sering mereka lakukan Bapa di surga, itu tidak lagi mereka lakukan, karena mereka punya kekuatan Tuhan. Mereka lebih daripada pemenang oleh karena Roh Kudus yang Kau berikan kepada mereka. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi menjadi budak dosa, tidak lagi menuruti keinginan daging, tapi mereka mengikuti keinginan-Mu Bapa, dan bahkan mereka hidup bersama dengan Engkau mulai saat ini, karena Engkau telah memberikan arah yang benar kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kalau Engkau rela memakai mereka sebagai alat-Mu untuk menjadi alat-Mu di dalam tangan-Mu di masa-masa yang akan datang. Engkau memproses mereka dengan cara-Mu Tuhan Yesus, sehingga pertobatan mereka adalah pertobatan yang Kau kehendaki, pertobatan yang sungguh-sungguh mengalami transformasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu. Dan bagi engkau yang mengalami masalah, jangan pakai jalan pintas, jangan pakai hal-hal yang bukan cara-cara Allah, tapi pakailah yang dikehendaki Allah.
Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, persoalanmu, kesulitanmu, apa saja, sebab Tuhan yang memelihara engkau. Percayalah, di masa sulit ini bukan kesempatan kita melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan. Kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, kalau engkau saat ini hidup bersama dengan Tuhan, kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan sesuai dengan firman yang baru kita dengar, saya yakin dan saya percaya engkau akan menikmati segala kuasanya, menikmati segala kehebatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa akan menjawab segala permohonanmu. Firman Allah berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan mintalah apa saja yang kau minta, maka akan diberikan kepada. Jika firmanku tinggal di dalam kamu dan aku tinggal di dalammu, maka engkau mintalah apa saja yang kau minta, maka itu akan diberikan kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu. Dan saya mau katakan bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Betapa Tuhan menyediakan semuanya bagimu. Lalu mengapa engkau memakai cara-cara yang tidak berkenan? Mengapa engkau mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan? Mengapa? Pakailah, kembalilah. Pakai cara-cara Allah, kembalilah kepada Yesus supaya engkau bisa melihat mujizat. Selalu ada mujizat. Selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang bersama dengan Yesus, bagi orang-orang yang mengandalkan Yesus. Selalu ada pertolongan, selalu ada pertolongan. Kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu di hadapan Allah dan kita akan berdoa. Kedua belah tanganmu angkat di hadapan Bapa di surga. Bapa di surga, engkau lihat tangan-tangan mereka yang terangkat kepadamu Tuhan, yang sedang mengalami banyak kesulitan dan persoalan kehidupan mereka, yang hamba secara pribadi tidak tahu. Tetapi hamba memiliki Yesus, memiliki Tuhan, yang dimana Tuhan yang saya sembah mengerti persis akan segala pergumulan hati mereka, mengerti persis akan segala keadaan mereka, akan situasi mereka dan persoalan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa kepadamu, mari ulurkan tanganmu kepada mereka. Ulurkan tanganmu Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Sehingga persoalan-persoalan mereka yang mereka hadapi Tuhan, engkau tolong, engkau pulihkan, engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemuliaan diberikan kepadamu Tuhan, kehormatan diberikan kepadamu, penghargaan terus diberikan kepada dan pujian. Dan biarkan mereka hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau mereka lalai selama ini, ampuni dosa-dosa mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Engkau mau bersedia menolong mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Yesus, bersyukurlah, percayalah masalahmu telah diselesaikan oleh Tuhan dengan caranya. Lihatlah mujizat Allah, kebaikan Allah, belas kasihan Allah yang terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Baptiskan mereka dua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga iman mereka semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu artinya Roh Kudus. Kami tahu manfaat Roh Kudus itu bagi kami orang-orang percaya. Tuhan, Engkau yang membebaskan mereka, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Engkau saja Tuhan.
Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya ini yang dapat hamba-Mu sampaikan kepadamu. Buat segala pertolongan-Mu, buat segala kebaikan-Mu bagi mereka yang hamba doakan di pagi ini Tuhan. Terima kasih. Biar kebebasan dan kemerdekaan dari Tuhan ada dalam hidup mereka, dalam kebebasan finansial, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Apapun Tuhan, persoalan mereka Engkaulah yang menjawabnya Bapa. Engkaulah yang menolongnya, Engkau saja Tuhan. Terima kasih, Engkau rela membaptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Yesus, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat bagi Anda. Selamat menjadi warga negara surga. Dan bagi Anda yang sudah didoakan mendapatkan kelegaan, kekuatan, mari saksikan. Bila Anda sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, mari berikan kesaksian baik melalui WhatsApp kepada teman-teman Anda dan atau melalui kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati Anda. Damai sejahtera Allah yang menampung segala akal akan memelihara hati dan pikiran mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Kau minta sembuh, Tuhan pasti bukan sembuh. Engkau berikan, minta persoalan diselesaikan, pasti Tuhan selesaikan persoalan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Ya, hari-hari ini kita ada instruksi Presiden supaya kita mentaati atau memperketat prokes. Mari kita sama-sama ketatkan prokes 5M itu, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi bangsa dan negara ini. Dengan mentaatinya, berarti Anda sudah menolong diri Anda dan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi Nusantara, shalom bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara. Jangan lupa pagi ini beraktivitas bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin.